Salam jumpa Pak Denny dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Maria Kumala Mutiara Boto dengan NPM 193049 ingin mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai dinamika keluarga di masa pandemi. Yang saya ambil judul ialah Keluarga Gereja Mini yang Memancarkan Kasih Allah di Tengah Pandemi COVID-19. Di dalam penelitian ini, saya merumuskan beberapa masalah, yakni yang pertama, apa yang dimaksud keluarga sebagai gereja mini? Kemudian yang kedua, apa saja peran keluarga sebagai gereja mini? Yang ketiga, bagaimana keluarga sebagai gereja mini memaknai kasih di dalam masa pandemi. Keempat, bagaimana caranya agar kasih Allah itu dapat memancar di masa pandemi. Dan yang kelima, apa tantangan dan hambatan dalam memancarkan kasih Allah di tengah pandemi saat ini. Tujuan dari penelitian yang saya lakukan ini ialah yang pertama, memahami apa arti dari keluarga sebagai gereja mini. Kemudian yang kedua, mengetahui peran keluarga sebagai gereja mini. Ketiga, mampu memaknai kasih di dalam masa pandemi. Keempat, mengetahui cara dalam memancarkan kasih Allah di tengah pandemi. Kemudian yang kelima, mengetahui berbagai hambatan dan tantangan dalam memancarkan kasih Allah di tengah pandemi. Metode penelitian yang saya gunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian berupa observasi, wawancara terbuka dengan mendapatkan berbagai data berupa deskripsi, pendapat dari ketiga responden ataupun hasil catatan lapangan dari ketiga responden di lingkungan Santa Veronica, Karapiak Timur. Baiklah, yang selanjutnya, dalam presentasi mengenai penelitian ini, saya membaginya dalam 4 topik. Yang pertama ialah saya akan membahas mengenai latar belakang, kemudian yang kedua, mengenai pembahasan penelitian, yang ketiga, mengenai kesimpulan, dan yang terakhir, mengenai refleksi. Latar belakang. Latar belakang dari penelitian mengenai keluarga gereja mini yang memancarkan kasih Allah di tengah pandemi ini ialah wabah virus COVID-19 yang menyebar hingga seluruh dunia. Virus ini menimbulkan banyak duka serta banyak luka yang mendalam bagi seluruh sektor yang terkena imbasnya. Sudah hampir 2 tahun wabah ini belum hilang juga dari muka bumi. Hingga pada akhirnya pemerintah menyatakan bahwa virus corona ini sebagai bencana nasional. Maka harus ada upaya dalam kebersamaan, kekuatan, sumber daya, dan strategi dari semua komponen bangsa menghadapi rasa cemas yang dirasakan masyarakat internasional, terutama kepada masyarakat Indonesia. Kemudian, dampak dari COVID-19 ini juga berpengaruh tentunya pada kehidupan berkeluarga. Terutama dalam keluarga Katolik yang merasakan banyak perubahan di dalam kehidupan mereka sejak adanya virus ini. Ada banyak keluarga yang merasakan keterpurukan, namun juga ada yang merasakan berkat tersembunyi dari adanya wabah ini. Itulah mengapa saya mengambil tema mengenai kasih ini sebagai penelitian saya dalam tugas pastoral keluarga. Selanjutnya, masuk dalam pembahasan penelitian. Sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian mengenai keluarga gereja mini yang memancarkan kasih Allah di tengah pandemi COVID-19. Maka saat ini saya masuk pada pembagian pembahasan penelitian.
yang mana saya membaginya dalam dua indikator. Indikator yang pertama ialah berisikan mengenai pertanyaan sekitar gereja mini dan perannya. Kemudian indikator yang kedua mengenai dinamika kasih dalam keluarga saat pandemi COVID-19. Pertanyaan pertama mengenai pengetahuan para responden dalam mengartikan keluarga sebagai gereja mini. Pada kolom ini dapat terlihat bahwa ketiga responden menyimpulkan bahwa keluarga sebagai gereja mini ialah suatu persekutuan yang terdiri dari banyak anggota beriman pada Kristus, dan dalam persekutuan ini selalu ada doa bersama. Pada pertanyaan pertama, ketiga responden secara keseluruhan telah mengetahui arti dan makna dari keluarga sebagai gereja mini. Sebagian besar, yakni R1, R2, dan R3, mengutarakan bahwa keluarga sebagai gereja mini ialah sebuah persekutuan. Pengertian ini sangat relevan dengan pengertian keluarga sebagai gereja mini yang terdapat di dalam ensiklik Familiaris Consortio, artikel 17, yang mana mengungkapkan bahwa keluarga merupakan sebuah persekutuan kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, yang mana mereka dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah, dan keluarga ini ikut membangun misi gereja dengan bersama-sama menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai peran keluarga sebagai gereja mini, bahwa ketiga responden, yaitu responden 1, 2, dan 3, di sini dapat kita lihat bahwa mereka dapat memahami dan menjelaskan peran keluarga sebagai gereja mini. Mereka menjelaskannya dengan lengkap dan sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen ensiklik Familiaris Consortio. Peran keluarga Kristen dalam Familiaris Consortio yaitu membentuk persekutuan pribadi-pribadi, mengabdi pada kehidupan, ikut serta dalam pengembangan masyarakat, dan berperan serta dalam kehidupan dan misi gereja. Pada kolom resume ini terlihat jelas bahwa sebagian besar dari ketiga responden telah mengungkapkan peran keluarga yang terdapat dalam dokumen ensiklik Familiaris Consortio. Kemudian pertanyaan yang ketiga masuk dalam indikator yang kedua, di mana melihat dinamika keluarga dalam menebarkan kasih Allah di masa pandemi. Pertanyaan ketiga, memaknai kasih terutama dalam situasi pandemi ini. Ketiga responden mengungkapkannya dengan berbeda-beda, tetapi jawaban mereka saling melengkapi. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, dengan beragam dan masing-masing keluarga memiliki caranya tersendiri untuk mengartikan kasih tersebut. Namun pengertian yang mereka utarakan tidak jauh berbeda dengan ajaran Kristiani. Kasih saat pandemi COVID-19 ini sangat perlu untuk ditumbuhkan dan dihadirkan, mengingat masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit dan kritis di mana banyak orang, termasuk anggota keluarga, yang membutuhkan banyak uluran tangan kasih yang tulus. Kemudian yang keempat, mengenai cara yang dilakukan para responden untuk memancarkan kasih Allah di tengah-tengah keluarga. Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga responden, cara yang paling utama mereka lakukan untuk memancarkan kasih Allah di tengah pandemi COVID-19 dalam keluarga ialah dengan cara bermurah hati. Kata kunci bermurah hati ditemukan
pada responden 1, 2, dan ketiga. Cara bermurah hati yang mereka ungkapkan ini, mereka wujud nyatakan dalam keluarga dan dengan cara yang berbeda-beda. Dalam ensiklik Amoris Laetitia, di mana Santo Paulus menemukan beberapa ciri kasih sejati, ialah murah hati, di mana kasih tidak dapat dicari keuntungannya sendiri, juga tidak mencari keinginannya sendiri. Kemudian Alkitab juga dengan jelas mengatakan bahwa melayani orang lain dengan murah hati jauh lebih mulia daripada mengasihi diri sendiri. Kemudian pertanyaan yang kelima mengenai cara apa yang responden lakukan untuk memancarkan kasih Allah di tengah-tengah masyarakat. Menurut pernyataan yang disampaikan oleh para responden, dapat disimpulkan bahwa ketiga responden memiliki cara untuk memancarkan kasih Allah kepada masyarakat sekitar dengan bersikap ramah, bermurah hati, dan berani menanggung segala sesuatu. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga responden telah memancarkan kasih Allah di tengah masyarakat dan telah menjalankan peran mereka sebagai gereja mini, meskipun dalam keadaan sulit, seperti pandemi COVID-19 ini. Namun bagi ketiga responden, situasi sulit apapun, kasih Allah itu tetap harus memancar dan dirasakan semua orang melalui keluarga. Kemudian pertanyaan yang terakhir mengenai tantangan dan hambatan dalam memancarkan kasih Allah di tengah pandemi COVID-19. Menurut pernyataan yang telah disampaikan oleh para responden, dapat disimpulkan bahwa ketiga responden menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam menebarkan kasih Allah seperti merasakan sikap egois, rasa kecemasan, terbatasnya ruang gerak, dan keterbatasan ekonomi yang dialami oleh keluarga. Lalu dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap responden dan setiap keluarga mengalami berbagai tantangan dan kesulitannya tersendiri. Namun, dengan tantangan ini tak menyurut semangat mereka sebagai gereja mini untuk memancarkan kasih Allah di tengah pandemi COVID-19. Kemudian yang selanjutnya ialah kesimpulan. Dari pembahasan di atas dan dari hasil wawancara di lapangan dengan tema keluarga gereja mini yang memancarkan kasih Allah di tengah pandemi COVID-19, dapat disimpulkan bahwa ketiga responden bisa dikatakan memahami dan mampu mengartikan makna dari keluarga sebagai gereja mini, serta mampu menjelaskan peranan keluarga sebagai gereja mini dengan baik dan lugas, sesuai dengan dokumen ensiklik Familiaris Consortio. Kemudian, ketiga responden juga mengungkapkan berbagai cara mereka masing-masing untuk memancarkan kasih Allah itu di dalam keluarga dan di dalam masyarakat. Dan saya dapat menyimpulkan bahwa ketiga responden telah melakukan kasih itu di dalam keluarga dan di dalam masyarakat saat pandemi COVID-19 ini, meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan dan hambatannya tersendiri. Kemudian dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah saya lakukan, saya dapat kembali berefleksi di mana selama proses wawancara yang telah saya laksanakan, maka saya mendapatkan satu refleksi dan pembelajaran bahwa COVID-19 pada akhirnya tidak hanya tentang sakit dan penyakit menular, melainkan semakin menyadarkan keluarga akan kepedulian dan amal kasih. Peristiwa COVID-19 menjadikan kehidupan iman keluarga bukan sekedar sebuah perayaan dan
syukur atas apa yang dicapai. Melainkan iman di tengah hempasan COVID-19 ini menjadikan iman yang semakin tangguh dan penuh kasih untuk menghadapi tantangannya. Bagaimanapun, kejadian COVID-19 harus menjadikan keluarga untuk terus menjalani kehidupan yang sehat, mencintai orang di sekitar, dan terus bertumbuh serta bertahan. Pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak luka, banyak kecemasan, keterpurukan, serta perubahan tatanan kehidupan. Namun dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, saya melihat bahwa keluarga-keluarga dapat menimba berkat dari situasi ini, di mana yang sebelumnya orang tuanya disibukkan dengan bekerja, dan pada saat pandemi ini mereka diharuskan untuk tinggal di rumah saja. Dengan demikian, mereka melimpahkan kasih mereka di dalam keluarga itu semakin bertumbuh. Ketiga responden telah membuktikan kasih itu dengan berbagai cara, seperti memperhatikan suami, anak, dan cucu, agar senantiasa menjaga kesehatan dengan cara menyajikan berbagai masakan yang bergizi untuk menjaga imun. Kemudian, orang tua yang melimpahkan kasih mereka dengan mendampingi anak-anak mereka saat sekolah dan dalam bidang spiritualitas. Dari sini saya dapat mengambil sebuah refleksi bahwa pandemi COVID-19 ini tidak terus-menerus dikatakan sebagai bencana atau situasi yang merugikan. Namun dari pandemi inilah kita harus menemukan berbagai rahmat dan berkat dari Tuhan yang tersembunyi dan hendak kita syukuri. Sekian presentasi mengenai hasil penelitian yang telah saya lakukan. Semoga dari penelitian ini banyak keluarga-keluarga Katolik yang dapat mengambil makna positif dari apa yang telah saya sampaikan, dan keluarga dapat memancarkan kasih Allah terus-menerus dalam situasi apapun. Terima kasih, berkah dalam.